bagaimana sih pasangan yang seimbang? Pasangan yang seimbang, pasangan yang sepadan, ya, yang memang Tuhan persiapkan untuk dia, gitu. Jadi kita tahu yang pasti, yang pertama adalah dia seiman. Ya, dia adalah seorang anak Tuhan. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita harus mencari calon pasangan hidup kita yang anak Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan. Jadi itu adalah dasar yang utama. Jadi jangan kita menjadi pasangan yang di luar. Itu sudah jelas-jelas tidak bisa diganggu-gugat. Firman Tuhan mengatakan demikian. Kalau kita ingin menikmati suatu hubungan yang baik, ya, yang dimana ada kita saling mengasihi dengan kasih Allah tentunya, lalu kita saling menghormati, menghargai, sudah pasti itu harus sama-sama Tuhan. Itu karena dia tahu apa itu firman Tuhan. Itu yang pertama. Dari segi kerohanian, kalau dari segi yang lain, apakah dia mesti mencari yang bisa membackup dia atau mendukung dia dalam profesinya atau seperti yang lain? Ya, itu gini, kalau yang saya pernah dengar, ya, dari seorang hamba Tuhan menyampaikan tentang hal ini, bahwa kita tulis saja kriteria-kriteria yang memang saya ingin itu dari pasangan saya seperti apa, ya, tentunya itu hal-hal yang baik, ya, yang kita inginkan. Dan nah, ya, seimbang berarti yang tidak berbeda jauh dalam hal misalnya pemikiran kita, cara pandang kita, ya, bisa saling mensupport, ya, satu dengan yang lain, gitu. Jadi seperti itu. Nanti kita lihat, ya, ini Tuhan sesuai. Tuhan akan, kalau memang itu adalah dari Tuhan, pasti itu akan terlihat atau akan muncul itu dari pasangan yang kita, calon pasangan hidup kita itu seperti itu. Gimana? Kita dua mau tambahkan? Untuk mencegah akibat dari hubungan apa istilah tadi itu toksik, ya, ada sampai orang bunuh diri, ya, seperti itu tadi yang Stella kasih tahu. Ya, memang di dalam segi hubungan kita antara ya anak-anak, sesama remaja kita, terus anak-anak terhadap orang tua, memang harus ada satu komunikasi, jalur komunikasi yang terbuka, baik anak-anak kepada orang tua dan anak-anak kepada teman-temannya. Dari alur komunikasi tersebut akan terbuka. Kalau sewaktu-waktu terjadi selisih paham atau persoalan, nah, ya, pintunya adalah komunikasi ini. Jadi tidak timbul selisih paham sehingga mengakibatkan peristiwa tadi racun di dalam satu hubungan. Nah, seperti itulah kira-kira. Oke, kalau tadi kita bahas tindakan kuratifnya, ya, untuk teman-teman kita yang misalnya yang sudah masuk dalam pacaran yang sifatnya toksik itu. Nah, ini bagaimana Pak Tante untuk kami orang muda ini yang dalam baru-baru masa pacaran atau memang belum terkena toksik ini, bagaimana kami bisa mempertahankan agar itu bisa menjadi suatu pacaran yang arahnya benar akan menjurus ke pernikahan yang, ya, tidak untoxic. Jadi bagaimana cara preventifnya untuk menghindari terjadinya pacaran yang toksik ini? Dari saya dulu, ya. Ya. Jadi itu adalah solusinya, ya, yang kita harus lakukan
lakukan supaya kita terhindar ya dari pacaran toksik itu. Jadi kalau dari saya itu kita harus sebelum memasuki masa pacaran itu kita harus betul-betul meyakini ya, teman yang akan kita akan lakukan hubungan tersebut ya, dan jangan sampai sudah mengatakan kita pacaran kalau kita tidak yakin dengan pasangan dengan calon pacar kita maksudnya ya, karena kalau kita sudah masuk dalam masa pacaran itu artinya adalah kita mempersiapkan hubungan yang lebih serius untuk pernikahan. Jadi pacaran bukan untuk menjadi satu kesenangan saja ataupun ingin suka-suka ya, tapi betul-betul di masa pacaran itu kita benar-benar mempersiapkan hubungan ke arah yang lebih serius, yaitu pernikahan. Itulah membangun persiapan ya, jadi membangun membangun rumah tangga itu terjadi sebenarnya pada masa pacaran, bukan setelah masuk dalam pernikahan. Jadi membangun itu pada masa pacaran. Kalau sudah masuk dalam pernikahan bukan membangun lagi, tapi kita menjalani. Iya. Jadi betul-betul kita yakini dulu ya pada masa sebelum kita masuk pacaran, karena di dalam pacaran itu juga harus ada komitmen. Disitulah kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang dewasa yang siap gitu untuk membangun suatu hubungan dengan pasangan kita gitu. Jadi kalau memang belum yakin dengan calon pacar kita, jangan masuk dalam masa pacaran. Harus yakin betul ya. Baru pacaran itulah sebenarnya definisi yang sebenarnya. Karena kan banyak sekarang anak-anak muda zaman sekarang tuh kayaknya pacaran tuh sesuatu yang harus. Karena kalau nggak ada pacar nanti tensin kan dengan teman-teman yang lain. Kayak apa ya, gengsinya tinggi. Ya. Kalau dari Om sendiri ada apa? Iya, dari dari faktor kedewasaan seseorang juga sangat mempengaruhi hal-hal seperti ini, di mana dia mau ingin membangun satu hubungan yang lebih serius lagi terhadap pasangannya. Terus faktor usia juga mempengaruhi faktor usia. Jadi dalam hal ini ya bagi mereka yang di bawah 17 tahun jangan dulu lah, karena akan tentunya ada satu persoalan lagi yang mungkin bisa terjadi, jadi sebaiknya untuk dihindari. Oke, Om kan bilang tidak boleh 17 tahun ke bawah belum boleh. Kemudian umur berapa sih yang cocok gitu untuk seseorang berpacaran? Iya, berpacaran ini mungkin yang secara khusus spesifiknya itu untuk mereka yang sudah mempunyai pemikiran dewasa dan akan masuk ke dalam rumah tangga ya, 20 tahun ke atas. Nah, kalau di bawah 17 tahun, di bawah 20 tahun sebaiknya kita konsentrasikan dulu dengan pendidikan, kuliah dan sebagainya. Nah, pada yang lain-lain ya teman-teman satu kelas atau teman-teman satu lingkungan ya berteman saja seperti biasa. Saya rasa seperti itu aja. Lebih enak kan, lebih asik gitu, tidak ada ikatan. Jadi ada kata kunci yang kita dapat dari tindakan untuk mencegah atau menghindarkan kita dari pacaran toksik ini. Tadi yang saya tangkap yang pertama, kita harus ada komitmen dalam menjalin hubungan. Yang kedua, kita harus membangun komunikasi yang baik. Yang ketiga, harus ada keterbukaan.
ya. Jangan sampai ketika sudah terjun dalam rumah tangga baru terungkap hal-hal yang kurang baik itu. Lalu yang keempat tadi adalah kita harus meyakinkan sebelum masuk ke dalam pacaran itu bahwa ini adalah pasangan yang tepat untuk saya. Karena di dalam berpacaran nanti kita mempersiapkan pernikahan, kita mencari mencocokkan apa yang bisa digunakan nanti di dalam membangun rumah tangga kita. Oke, satu perbincangan yang menarik pada malam hari ini tentang pacaran toksik. Oke, ada kasus yang kita sering temui atau di lingkungan pertemanan kita. Kita menemukan teman-teman kita yang dia itu pacarannya toksik. Bukan cuma di lingkungan biasa, bahkan teman-teman di lingkungan gereja kita juga kan begitu. Lalu sebagai teman, apa sih yang harus kita lakukan untuk mungkin kita ingin memberitahu mereka, cuman kita mungkin bingung mau bagaimana. Ada nggak saran dari orang tante untuk hal seperti itu? Oh iya, kalau ada orang mungkin ya dalam kondisi ini mungkin kita tidak tahu ini bagaimana spesifikasinya menjadi korban atau apa namanya pelaku. Nah, kita tidak tahu. Cuma ya kita sebagai rekan sesama anak Tuhan, ya kita harus memberikan hiburan, dorongan secara rohani. Nah, kita harus mendorong dia. Dan kita juga jangan lupa, jangan kita terlalu lama di dalam kesedihan, memikir sesuatu hal yang sebenarnya tidak perlu, membuang energi, membuang waktu dan sebagainya. Jadi jangan kita biarkan teman kita itu tenggelam di dalam kesedihan. Nah, ada harapan baru di dalam Tuhan, selalu ada harapan. Nah, kita percaya akan firman Tuhan. Berkat-berkat Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup merubah satu keburukan menjadi satu kebaikan. Tentunya ada sangat besar kalau orang-orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan. Nah, hal itu jadi kita harus membangun mental dia, rohani dia. Nah, kita lihat juga bagaimana keadaan dia. Memang saat dia membangun hubungan ini tujuannya untuk membina rumah tangga atau selanjutnya membangun satu rumah tangga. Kalau memang hal itu ya saat dia dapatin satu kegagalan, ya kita harus berikan pertolongan firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah tangga, maka sia-sialah usaha manusia dari hal itu. Dan kita yakin bahwa tulang rusuk laki-laki itu Tuhan yang sediakan, itu Tuhan nyata. Kita dapat hal itu di dalam doa. Jadi setiap doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, ya cara kita ya mungkin seperti Ribka dan Ishak ketika mereka berdoa minta tanda. Jadi siapa yang Tuhan tolong beri tanda, siapa yang menjadi istri Ishak. Ternyata Tuhan dengar. Ribka memberikan air kepada siapa pembantunya Abraham itu? Eliezer. Nah, jadi doanya begini waktu itu. Eliezer berdoa, Tuhan kiranya Engkau memberi tanda siapa yang menjadi jodohnya Ishak. Nah, ketika hal itu terjadi, ya dia juga bingung. Rupanya Ribka yang datang memberikan gayung dan memberikan kepada Eliezer air minum
oh rupanya sudah dapat tanda seperti itu. Jadi segala sesuatu biarlah kita jangan terpendam di dalam kesedihan, kesulitan, tapi kita harus bangun teman kita ya dengan harapan. Di dalam Tuhan pasti ada satu harapan. Nah, dalam hal ini juga kita harus ingatkan kepada korban, jangan berpikir untuk putus asa. Nah, kita harus selalu bersemangat hidup. Nah, kita masih memiliki pengharapan. Saya rasa itu saja. Dari kita, kalau pribadi yang mengalami toxic relationship ini, ya berarti hubungan tersebut adalah hubungan yang tidak membangun dirinya yang maupun pasangannya. Ya berarti jangan terus-terus menjalani itu, yang baik itu tadi akan merusak dirinya juga ya dan pasangannya. Jadi tinggalkan, karena kita yakin percaya kalau yang dia adalah yang dari Tuhan, pasti itu yang terbaik untuk kita. Jadi bukan orang yang menyakiti kita, bukan orang yang membuat kita sedih dan sebagainya ya. Jadi itu sudah jelas sekali gitu, bahwa kalau memang ini kita berikan nasihat bahwa pasti Tuhan akan berikan yang lebih baik, bahkan yang terbaik gitu. Seperti tadi yang Bapak Gembala sudah sampaikan ya, bangkitkan semangat dia dan memandang ke depan gitu. Jangan terus ada di dalam kondisi yang bisa membuat dirinya tambah depresi. Ya sebagai sahabat, ya itu saja saya rasa yang bisa kita lakukan, ya kan? Kita tidak ingin sahabat kita ada di dalam kondisi yang bisa membuat dia tambah depresi tadi, dan karena itu sangat berbahaya kan bagi perkembangan mental dia. Nah, tadi kan malah mengatakan bahwa jangan mencari yang tidak membangun, ya, pasangan tidak membangun. Membangun itu sendiri dalam perspektif apa sih? Selain dari kerohanian, ada nggak yang lain bisa membangun yang lain? Oh ya, yang utama adalah kerohanian ya. Tapi selain itu juga ya membangun misalnya memberi semangat gitu kan, bisa memotivasi gitu supaya kita menjadi pribadi yang maju gitu kan, yang mau melakukan suatu hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang berguna untuk kehidupan kita gitu. Jadi itulah yang namanya membangun. Jadi bukan orang yang akan merusak, terutama merusak mental kita, kejiwaan kita gitu kan, bahkan sampai kerohanian kita. Wah, itu jangan sampai seperti itu. Yang pertama adalah bisa membangun kerohanian kita untuk kita lebih dekat dengan Tuhan, kita lebih mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan gitu. Oke, sudah tidak terasa ya kita membicarakan ini sampai di 20 menit yang kedua ini. Oke teman-teman, jadi di dalam kita membangun hubungan, apalagi kita sebagai teman, rekan yang melihat teman-teman kita mungkin masuk dalam toxic relationship itu, jangan kita malah ikut memperkeruh, malah menjatuhkan teman kita, tapi kita harus membangun dia. Jangan sampai kehadiran kita malah semakin membuat dia mengalami keterpurukan, depresi dan sebagainya. Yang firman Tuhan katakan, saling membantulah kamu. Bagaimana kita juga bisa membangun teman-teman kita untuk keluar dari masa-masa sukar yang mereka hadapi. Oke, pada malam hari ini kita sudah membahas topik toxic relationship ini. Jadi yang bisa kita simpulkan adalah untuk bisa membangun hubungan yang baik di dalam Tuhan,
kita harus bangun komitmen kita bahwa berpacaran itu adalah suatu langkah mempersiapkan kejadian yang lebih tinggi, yaitu kehidupan pernikahan. Yang kedua, kita harus membangun komunikasi kita dengan pasangan kita. Yang ketiga, jangan ada yang ditutup-tutupi, saling terbuka. Semakin kita terbuka, semakin kita mengenal pasangan kita, semakin baik untuk mempersiapkan kita ke jenjang pernikahan. Yang keempat, yaitu kita meyakinkan diri kita bahwa dia adalah pasangan kita. Tadi Om dan Tante sudah memberitahukan kita bahwa kita minta tanda kepada Tuhan, apakah pasangannya adalah pasangan yang terbaik yang dari Tuhan. Karena jika itu dari Tuhan, pasti terbaik bagi kita. Firman Tuhan katakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Bukanlah suatu rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Amin. Sebelum kita menutup kegiatan kita malam hari ini, kita akan nyanyikan satu pujian yang menggambarkan bagaimana kasih Tuhan itu sungguh dahsyat dalam kehidupan kita. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui rentan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui rentan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kita bersedia berdoa dalam acara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang sudah Engkau berikan saat ini ya Tuhan. Kami boleh berbincang-bincang mengenai kehidupan pergaulan anak muda ya Tuhan, di dalam masa-masa perkenalan untuk membangun, membina satu rumah tangga ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan bincang-bincang saat ini boleh bermanfaat bagi setiap pemuda ya Tuhan Yesus. Pemuda dan pemudi yang sudah masuk di dalam usia dewasa dan siap akan membangun satu rumah tangga yang baru. Kami percaya ya Tuhan, ada berkat Tuhan di atasnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, Tante Om, terima kasih sudah bersama kami membahas topik hari ini. Sama-sama, terima kasih. Ya, kami bersyukur ya sudah ditemani teman-teman, sudah bersama kita dalam 20 menit ini. Dan bagi teman-teman yang memiliki kesaksian, pengalaman hidup, ingin membagikannya kepada kami, silakan bisa dikirimkan di alamat di bawah ini.
tetap jaga kesehatan, dan yang pastinya kita semua harus tetap berdoa, dan sampai jumpa di next topik. Semoga ini boleh memberkati sahabat Narwastu yang berada di rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus.